Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat ya? Sehat selalu dan masih semangat ini meskipun di Sehat. Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. baik. Semangat, Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, em, senang sekali bisa bertemu kembali bersama Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Meskipun Bapak Ibu masih berada dalam kondisi persiapan PP apa namanya PPL, baik PPL 2 maupun PPL 3, maksudnya modul ajar yang kedua ataupun yang ketiga. Baik, kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Allahumma sholli Shallallahu alaihi. Alaihi Wasallam. Sholli alaihi. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf malam Jumat kita lakukan sosialisasi. Saya selalu merampas hari-harinya jenengan, tapi ini selalu mencari waktu yang sekiranya paling bisa untuk dipakai gitu ya, paling tepat, paling apa ya, mungkin yang paling tepat menurut saya karena sebentar lagi ini sudah mau UKIN. UKIN itu tanggal 25 Januari, Bapak Ibu. Lah, tanggal 25 Januari, UKIN itu kayaknya ada berbagai kegiatan. Di antaranya yang paling perlu dipersiapkan adalah karena ada yang namanya portofolio. Portofolio itu kan tidak bisa simsalabim, maka harus kita sosialisasikan mulai sekarang supaya nanti persiapannya lebih bagus. Jadi sambil PPL, sambil mempersiapkan portofolionya. Sementara yang nanti yang lain bisa dipersiapkan pada saat apa namanya UKIN yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu, kami akan sosialisasikan apa yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini untuk persiapan UKIN maupun persiapan UP. Jadi tidak terasa nggih, sampun apa namanya? Sekarang ini sudah Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan UKIN dan UP. Jenengan apa yang kemarin lokakarya sudah selesai, pendalaman materi selesai, PPL sudah hampir separuh. Nah, ini berarti panjenengan harus lebih semangat lagi. Harus tidak boleh lengah lagi. Waktu-waktu demi waktu digunakan sebaik-baiknya untuk persiapan apa namanya UKIN dan UP supaya nanti berjalan lancar. Seperti yang dikatakan Pak Eko, LPTK siap mengawal Bapak Ibu semua, siap membantu, siap mengawal, membersamai Bapak Ibu semua. Tetapi harus diiringi dengan kinerja Bapak Ibu. Jadi kalau hanya bertepuk sebelah tangan, hanya satu pihak yang berjuang, maka hasilnya tidak akan bagus. Seperti kemarin ada 100% lulus karena kita sebagai pengelola juga bekerja keras bagaimana Bapak Ibu lulus, kita dampingi yang belum lulus-lulus, kita cek semuanya, kita tagih yang kemarin-kemarin belum selesai itu kan ditagih semuanya supaya nanti lulus pada waktu yang diinginkan. Kemarin ini kan sudah mulai dicek untuk yang kegiatan yang lokakarya dan kegiatan pendalaman materi semua harus lulus baru bisa didaftarkan UKM PPG. Tapi alhamdulillah kemarin ada beberapa yang sudah dan insya Allah semuanya sudah beres. Ya, ini berkat kerjasama semuanya. Ini saya senang sekali supaya nanti kita bisa lulus bersama. Bapak Ibu, sekali lagi kita berusaha Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu juga harus berusaha memenuhi semua supaya nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh LMS. Artinya catatan LMS itu adalah sebagai panduan para penilai atau para apa itu panitia nasional untuk bisa meluluskan panjenengan semua. Baik, mohon izin saya share screen dulu untuk apa namanya UKM PPG. Ini ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, siapa tahu peserta UKM PPG, yaitu adalah mahasiswa yang tahun berjalan telah menyelesaikan semua kegiatan atau mata kuliah atau tugas yang dan dinyatakan lulus. Ini yang seperti kita apa namanya dengungkan sehari-hari, kita cek selalu siapa yang tidak lulus karena kalau ketahuan tidak lulus maka dari sistem maka akan terlihat terdeteksi dari pusat sehingga Bapak Ibu tidak boleh mengikuti UKIN maupun UP. Maka itu secara berkala sudah dicek kemarin yang belum lulus siapa saja, sehingga nanti Bapak Ibu kalau memang sudah lulus boleh melakukan UKM PPG. Atau mahasiswa tahun sebelumnya ini kita sudah tidak punya retaker ya, Alhamdulillah kemarin 100%. Setelah mahasiswa selesai semuanya, maka diharapkan bisa mengikuti uji kompetensi, lalu mendapatkan sertifikat pendidik, maka menjadi guru profesional. Itu
ketujuan dari UKM PPG ini. Eh, UKIN itu ada 3 macam ujian, yaitu portofolio, kemudian modul ajar, praktek pembelajaran review. Dulu itu sering sudah saya sampaikan, ada 3 hal ini. Portofolio, modul ajar, lalu praktek pembelajaran. Portofolio ini apa? Ini nanti hari ini, malam ini akan disosialisasikan. Apa-apa yang disediakan, apa-apa yang disiapkan dalam portofolio. Di antaranya nanti mungkin menggunakan beberapa RPL yang kemarin sudah dipakai, tapi yang lain juga bisa ditambahkan. Terus kemudian modul ajar, kalau modul ajar itu adalah nanti produk terbaik dari PPL, video praktek juga begitu, adalah video praktek pembelajaran yang terbaik dari produknya PPL. Kita poles sehingga memenuhi syarat untuk dipakai sebagai UKIN. Nanti akan kami berikan gambaran bagaimana video, bagaimana modul ajar, dan bagaimana portofolio. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Untuk unggah portofolio dan video UKIN itu 25 Januari sampai 27. Jadi sudah tinggal beberapa hari lagi. Ini ya, 25 Januari sampai 27 Januari. Kemudian praktek UKIN-nya 28 sampai 31 Januari, unggah video UKIN-nya 1 sampai 2 Februari, baru penilaian UKIN-nya 3 sampai 8 Februari. Ini untuk UKIN-nya. Penegakan. Lalu UP-nya tanggal 14 sampai 15 Februari. Dari UKIN kita jeda dari 8 Februari kan penilaian. Kita jeda, nanti kita lakukan semacam tryout induksi dan sebagainya. Tanggal 14 sampai 15 Februari itu adalah UP-nya. Itu jadwalnya ya. UKIN, ini CP-nya apa? Ya, ada tugas keprofesian, performance ini ya. Jadi Bapak Ibu dinilai dari UP itu, dari UKIN itu maksudnya bagaimana performance jenengan, bagaimana gaya mengajar jenengan, ya. Kemudian bagaimana tugas-tugas, apa itu membuat modul ajarnya jenengan. Kemudian CP yang kedua merumuskan indikator penilaian, apa di dalam penilaian dalam apa modul ajar itu, apakah sudah betul cara merumuskan indikator penilaian. Kemudian menguasai materi ajar secara bermakna, merancang pembelajaran terpadu TIPEK, maka eh, modul ajarnya jenengan harus mengandung TIPEK. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik, asesmen sikap, pengetahuan dan keterampilan, serta tugas pengembangan diri atau portofolio. Ini CP-nya UKIN 1 sampai 7 harus terpenuhi. Nah, bagaimana portofolio ini gambarannya? Tapi nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak tim kurikulum Pak Zainal, nanti menyampaikan detail. Saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengupload portofolio selama 3 tahun terakhir dengan dukungan bukti poin 1 sampai 4 tidak boleh kosong. Ini poin 1 dan 4 ini sampai 4 ini tidak boleh kosong. Minimal salah satunya terisi. Namun ini Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu akan mudah lulusnya, maka semua poin upayakan ada. Semua poin upayakan ada meskipun tidak seadanya. Maksud saya mungkin ada berapa? Ada 2, ada 3, atau bahkan ada 15 monggo. Jadi upayakan semuanya nanti dipenuhi. Yang pertama isinya apa? Tentang penelitian dan publikasi. Boleh tentang jurnal, buku, artikel Bapak Ibu yang sudah punya selama 3 tahun terakhir. Kemudian apalagi tentang refleksi diri. Refleksi diri itu adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Refleksi penelitian, refleksi pengembangan karya inovasi, ini ya. Nanti bisa diupload, diunggah di situ. Ketentuannya selengkapnya nanti akan disampaikan Pak Zainal. Nanti Pak Zainal menentukan tentang apa, menyampaikan tentang portofolio ini. Kemudian pencarian informasi baru itu adalah tentang sertifikat-sertifikat webinar, pelatihan, diklat, lokakarya, MGMP, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, inovasi baru dalam pembelajaran. Ini buku teks yang dihasilkan, modul yang dihasilkan, diktat yang dihasilkan, media, seni, atau mungkin ini apa namanya hasil foto apa video pembelajaran dan seterusnya. Nanti semua 1 sampai 4 dilengkapi dengan fakta integritas bermaterai 10.000. Itu dalam rangka menyatakan bahwa produk-produk yang jenengan buat ini adalah buatan panjenengan sendiri, bukan plagiasi, bukan mengambil punya orang lain. Kemudian prestasi melalui kompetisi. Nah, ini kejuaraan. Bapak Ibu punya juara apa namanya menulis karya ilmiah, punya juara
apapun nanti bisa ditulis di sini. Kemudian yang keenam adalah pengabdian masyarakat. Ini boleh ketua RT, ketua RW, panitia PHBI, PHBN, penceramah, khutbah, dan lain-lain baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi yang dilakukan nanti ada 6 item ini. Nanti tempatnya juga berbeda-beda dalam 6 item ini. Model-modelnya apa saja, bentuknya apa saja, dijelaskan secara eh, detail oleh Pak Zainal nanti. Kemudian modul ajar. Nah, modul ajarnya ini adalah menggunakan satu modul ajar terbaik versi lengkap. Ini boleh produknya PPL. Seharusnya ini sendiri ya, tidak melakukan harusnya melakukan sendiri. Tapi kemarin sudah kita siapkan supaya nanti Bapak Ibu tidak terlalu lama, tidak terlalu artinya tidak terlalu terhanyut dengan mempersiapkan UKIN ini sehingga lupa UP. Padahal yang paling menentukan itu adalah UP. Kalau UKIN dan UP ya memang menentukan, tapi yang paling yang panitianya yang di eh, diawasi oleh panitia nasional itu adalah UP. Jadi Bapak Ibu supaya nanti tidak begitu terlena, maka modul ajar ya ini adalah modul ajar terbaik versi PPL. Kalau misalnya dengan kemarin mempunyai 4 modul ajar selain selain P5 ya, 4 modul ajar atau 2 modul ajar ambil yang terbaik yang mana itu nanti gunakan sebagai UP. Harus lengkap ya versinya. Kemudian komponen modul ajar wajib menyesuaikan dengan instrumen UKIN. Nah, ini dinilai sesuai dengan instrumen penilaian UKIN sehingga komponen itu yang harus ada identitas sekolah, ada penyajian aspek P5-nya, ada model pembelajarannya, ada rumusan TP, ATP, dan KKTP-nya. Kemudian ada 4C-nya, ada asesmennya, ada LKPD-nya, bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka. Ini semuanya harus muncul, harus ada. Maka itu pada saat PPL, Bapak Ibu kalau diberikan masukan oleh dosen-dosen, mohon segera disesuaikan supaya nanti ketika UKIN tinggal share, tinggal perbaikan-perbaikan atau penyesuaian saja. Instrumen UKIN, instrumennya kan sudah ada di dalam LMS ya saya kira. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana penilaian, nanti disesuaikan di dalamnya. Terus video pelaksanaan pembelajaran, mengunggah video baru, menyertakan hari, tanggal, bulan saat rekaman, atau menjelaskan secara lisan. Nah ini, Bapak Ibu kemarin kan videonya adalah video PPL, belum ada prolog, nanti diberikan prolog bahwa prolog ini adalah prolog PPL, UKIN. Diberikan tanggal sesuai dengan tanggalnya UKIN besok. Jadi prolognya kalau sekarang PPL kan besok tinggal cut saja diganti dengan prolognya Bapak Ibu pada saat UKIN. Kemudian ini prolognya boleh diberikan dengan tulisan ataupun menjelaskan secara lisan. Real teaching dari 2 jam pembelajaran diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Ini kemarin sudah kita siapkan berkali-kali ya. Yang penting 40 menit yang diupload. Kemudian diunggah ke YouTube bukan di Google Drive. Kenapa? Karena di Google Drive itu seringkali Bapak Ibu lupa tidak membuka atau tidak meng-share ya, hanya untuk pribadi, untuk privat. Kalau di YouTube rata-rata kan bisa berbagi. Sehingga pada saat ujian UKIN, itu penguji tidak akan menghubungi peserta jika video tidak bisa dibuka. Misalnya punya Pak Abdullah langsung nggak bisa dibuka. Penguji sudah diam, tidak bisa menyampaikan apapun, tidak bisa menghubungi kepada penguji peserta tesnya, sehingga kalau tidak bisa dibuka ya gimana yang dinilai apa gitu ya, sehingga nanti diunggahnya ke YouTube saja. Kemudian kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan komponen penilaian UKIN mulai dari salam pembuka, penyampaian materi, utuh, pembuka, inti, penutup, memanfaatkan media dan sumber belajar, tipek, kejelasan suaranya, analognya. Analogi itu bagaimana menjelaskan dengan mengandaikan gitu ya. Kemudian berwajah mempesona. Ini berwajah mempesona berarti videonya itu sesekali Bapak Ibu kalau mau ngambil gambar jangan jauh, Dok. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika PPL itu mengambil gambar karena kameranya hanya satu, maka dari jauh saja. Nah, sesekali coba tampakkan wajah yang dekat, baik dari gurunya maupun wajah siswanya. Nanti akan terlihat bagaimana wajah mempesonanya, akan terlihat bagaimana komunikasi dengan siswanya, membantu kesulitan siswa. Ini kalau memang ada komponen membantu kesulitan siswa, guru juga harus berpura-pura seakan membantu siswa. Misalnya ketika sedang diskusi begitu ya, terus Bapak Ibu mendekat seakan membantu seperti itu. Itu namanya kalau memang ada komponen ini maka usahakan dalam video itu ada komunikasi dengan siswa. Nah, berarti ada tanya jawab. Jangan gurunya menjelaskan saja begitu ya.
Kemudian kejelasan suara dicek-cek kembali apakah kemarin waktu di review PPL suaranya sudah bagus atau belum. Kalau belum bagus ya harus berusaha supaya lebih bagus lagi. Terus kemudian selanjutnya teknisnya. Nah, ini teknis untuk video itu pada awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Kartu pesertanya dari mana? Nanti pada saatnya pendaftaran apa namanya PPG itu apa UKM PPG itu Bapak Ibu akan mendapatkan semacam NIM, semacam nomor ujian. Lah itu nanti di print, diisi, terus di print out, kemudian ditunjukkan pada apa ditunjukkan ke video begitu dengan membawa kartu peserta itu sambil menjelaskan bahwa Bapak Ibu sedang melakukan uji apa UKIN dengan mata pelajaran apa dari SD mana seperti itu berkenalan begitu ya. Nanti ada contohnya dari video-video yang sudah ada. Kemudian dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran seperti PPL ya. Kemudian video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan real perekaman tanggal, bulan, dan jam. Nah, seperti ini kan bisa dimodifikasi dengan menempelkan prolognya. Beberapa kasus tidak lulus ini Bapak Ibu, beberapa kasus tidak lulus UKIN ini ya, modul ajar yang dibuat dan diupload itu tidak lengkap. Bapak Ibu ini betul-betul saya inginkan, betul-betul saya sampaikan, modul ajar ketika diberikan pengarahan oleh dosen maupun guru pamong, betul-betul harus diperhatikan dan direvisi dengan baik. Yang dibuat misalnya, saya melihat kemarin ada modul ajarnya itu masih belum sesuai, karena apa? Misalnya metodenya menggunakan PBL, apa itu pendekatannya PBL, ternyata di dalamnya PJBL, ternyata apa namanya yang lain lagi tesnya apa itu em, tagihannya itu tidak sama lagi. Nah itu ya, itu tolong disesuaikan. Kalau memang PBL ya PBL semua, mulai dari apa itu KKTP ya, KKTP-nya PBL dengan PJBL dengan PBL semuanya kan berbeda ya KKTP-nya itu. Karena KKTP itu adalah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi KKTP itu semacam nanti garis besar dari langkah-langkah pembelajaran. Oleh karena itu, nanti misalnya KKTP-nya PBL itu kan hanya diskusi, seakan diskusi ya berarti ya merumuskan, menyampaikan, menganalisis itu kan selesai. Tapi kalau KKTP-nya PJBL karena ada proyek, maka KKTP yang terakhir ya berikan siswa misalnya membuat kaligrafi, siswa membuat peta konsep, siswa membuat apa menempel apa cutshot misalnya dan sebagainya itu. Jadi ada perbedaan. Nanti yang apa namanya yang DBL juga begitu. DBL kan ada diferensiasi itu mulai dari apa diferensiasi produk, diferensiasi konten, diferensiasi apa itu satunya proses itu kan itu juga harus jelas seperti apa sintak-sintaknya itu harus jelas. Oh ya, sintak jangan sampai lupa, harus diberikan sintaknya. Harus didefinisikan sintaknya. Sintaknya PBL ada 5, maka kelima sintak itu harus terjelaskan masing-masing. Kalau sintaknya PJBL 6 ya 6 itu semuanya harus dimasukkan. PBL dan TIPEK ya sama. Kemudian video yang diupload tidak lengkap. Nah, kadang-kadang video yang diupload tidak lengkap. Maksudnya apa? Dari durasi 30 menit atau 40 menit, harusnya kan ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan masing-masing itu adalah lengkap sesuai dengan instrumennya. Misalnya kalau kegiatan pembuka itu isiannya apa, mulai salam pembuka, ada doa, ada misalnya ada apa memberikan motivasi, kemudian ada pertanyaan pemantik, ada persepsi ya, masukkan itu semua. Ada penyampaian tujuan pembelajaran, jangan sampai lupa. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua untuk kegiatan inti, misalnya menggunakan apa sintak PBL ya lima sintaknya PBL masukkan. Begitu pula dalam penutup itu ada semacam evaluasi, ada semacam refleksi, semuanya itu dimasukkan. Itu berarti lengkap. Kalau tidak lengkap, maka berarti ya ini bisa jadi nanti bisa tidak lulus. Kemudian mengupload tidak pada tempatnya. Ini penting Bapak Ibu. Besok itu UKIN itu kan ada 3 tempat. Ada apa portofolio, kemudian ada apa itu namanya video dan ada juga
modul ajar. Kadang-kadang ini dan sering sekali dari batch 1 2021 sampai 2024 yang kemarin itu masih ada yang kebalik. Video diuploadnya apa namanya? eh, Video diuploadnya adalah apa itu modul ajar diuploadnya yang video. Nah, seperti itu. Nah, itu kasus-kasus yang seperti itu jangan sampai terulang lagi. Kemudian tidak mengisi portofolio karena komponen dari UKIN itu kan tiga macam, ada portofolio, ada video dan ada modul. Berarti nanti juga dibagi ini nilainya sehingga kalau satunya tidak bagus jelek hasilnya. Jadi diupayakan semuanya bisa maksimal dari tiga hal itu. Portofolio juga harus diisi maksimal supaya nanti bisa bagus hasilnya. Nah, setelah persiapan UKIN, Bapak Ibu akan mendapatkan apa induksi untuk persiapan UP. Persiapan UP ini tidak hanya dilakukan pada saat setelah UKIN saja. Di sela-sela UKIN dan bahkan besok itu sudah mulai tryout yang pertama. Besok tanggal 4 itu Bapak Ibu, hari Sabtu ya, itu akan mendapatkan tryout yang pertama. Nah, ini kenapa tryout itu dengan menggunakan SEB. SEB itu adalah sistemnya dari UKIN pusat, UKIN-nya dari Panitia Nasional. Ada aplikasi namanya SEB ini, karena kalau belum pernah akan ketinggalan nanti pada saat install dan sebagainya, itu nanti akan banyak sekali kegagalan. Dulu setelah YIN itu sebelum punya SEB, itu banyak mahasiswa yang belum lulus ternyata apa masih katrok di bidang SEB-nya ini. Sehingga pas tryout-tryout yang sekarang ini sudah diusahakan sudah menggunakan SEB. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti diharapkan bisa hadir semua, bisa menginstalasi dengan baik, bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah ini ya, pada saat tryout itu perhatikan dengan seksama teknis dan materinya. Teknisnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, tata caranya tryout itu seperti apa, dan juga materinya bagaimana. Nah, tryout ini Bapak Ibu tryout ini sudah disamakan ya. Kita berusaha sesama mungkin dengan UP sehingga nanti ketika UP sudah tidak nervous lagi. Semuanya sama pelaksanaannya, cuman materinya pasti berbeda. Materinya berbeda karena setiap tahun, setiap batch itu materinya tidak ada yang sama. Soal-soalnya itu tidak akan pernah sama. Panitia nasional itu dalam setiap batch ya, panitia nasional itu dalam setiap batch itu apa namanya mereka membuat soal-soal yang berbeda. Satu kisi-kisi soal itu ada lima apa namanya lima ini 5 paket. Sehingga pada saat UP ini dengan UP yang kemarin itu tidak akan pernah sama materinya, gitu ya. Tidak akan sama materinya. Sehingga memang soal itu tidak sama. Bapak Ibu besok itu kalau di tryout kemudian ada induksi, maka Bapak Ibu diharapkan tidak menghafalkan soal, tetapi memahami soal. Karena dalam soal UP itu banyak sekali semacam ini apa namanya semacam em, apa ranjau apa sih bahasanya ya semacam em, Jebakan. hal-hal yang mirip jebakan betul sekali jebakan hal-hal yang sangat mirip gitu tapi ternyata dari soal itu semuanya mirip jawabannya tapi mana yang paling benar nah itu seperti itu jadi sehingga nanti Bapak Ibu ketika tryout diharapkan benar-benar memperhatikan eh, memahami soal dan juga kisi-kisinya tetapi tidak menghafalkan ngaten. Kemudian materi itu sendiri adalah tidak keluar dari yang namanya kisi-kisi. Maka Bapak Ibu memang benar-benar harus hafal itu sama kisi-kisinya. Benar-benar ngerti dengan kisi-kisinya. Nah, nanti supaya lebih mudah, saya harapkan Bapak Ibu dalam satu kelas, ya, kelas sekarang misalnya kelas PAI 1, PAI 2, atau PAI A, PAI B itu, dalam satu kelas membagi sejumlah kisi-kisi itu yang berjumlah soal 125 soal. Di KPPR ya, nanti bisa eh, dari soal isi itu kan 120 soal. Lah nanti dibagi sejumlah yang misalnya di kelas itu 13 orang, 12 orang. Kalau misalnya 12 orang, maka bisa 10 10 10 gitu ya.
10-10 soal dan nanti dijadikan satu, dijadikan sebagai apa bahan untuk belajar bersama-sama. Untuk menjawab kisi-kisi itu disesuaikan dengan modul. Jadi itu nanti modul nomor berapa, modul halaman berapa, sehingga nanti kisi-kisi itu akan terjelaskan mudah ketika dipahami. Karena soal UP itu tidak pernah keluar dari kisi-kisi. Kemudian yang kedua, cari sinyal terbaik. Ini loh, Bapak Ibu, gunanya apa namanya tryout. Tryoutnya itu mungkin sampai 5 kali. Tryout itu dalam rangka mencari sinyal yang baik. Misalnya Bapak Ibu di dapur, kok ternyata ada yang keluar masuk, maka besok di ruang tamu. Kok keluar masuk berarti di kamar di kamar misalnya. Atau kurang bagus lagi sinyalnya di rumah, boleh ke tangga, boleh ke sekolah, boleh ke kecamatan, boleh ke desa misalnya, di kantor desa misalnya. Cari sinyal yang terbaik. Sehingga di UP yang berkali-kali itu adalah dalam rangka untuk mencari sinyal yang terbaik. Kalau sinyal itu di situ baik, maka nanti pakailah sebagai tempat UP. Ngatan. Begitu pula cari tempat yang aman. Misalnya Bapak Ibu di ruang tamu, ternyata sebentar ada tamu. Nanti Bapak Ibu kalau di ruang tamu kemudian ada yang ketok-ketok pintu, Assalamualaikum, Bapak Ibu tidak menjawab atau menjawab, nanti dianggap itu nanti sebagai pelanggaran karena apa? Dianggap berbicara atau dianggap kecurangan. Ngoten. Jadi cari tempat yang aman, tidak ketemu sama orang-orang selama ujian. Seperti itu, nggih. Sehingga nanti dicari kira-kira kalau di sini kurang enak mencari tempat yang lain. Sehingga pada saat UP itu memang dalam rangka mencari tempat juga, selain belajar tentang materinya. Kemudian tryout itu dilaksanakan ada pembahasan dan juga tryoutnya. Induksi maksudnya, induksi itu ada tryoutnya, lalu dibahas soalnya, diberikan tryoutnya, dibahas lagi soal-soalnya yang sulit itu ya. Karena nanti tryout, kalau misalnya tryoutnya 5 kali, maka soalnya juga macamnya ada 5 kali. Tidak, itu terus diulang-ulang tidak. Ada tiga, ada kita punya bank soal banyak. Kemudian, oh ini first taker dan retaker kita sudah tidak punya retaker ya, kita sudah lulus 100%. Kemudian pelaksanaan induksi itu mulai 4 Januari besok sampai menjelang UP. Nanti akan ada jadwal, Pak Eko akan mungkin akan di-share kalau tidak hari ini, tapi sebentar lagi insya Allah akan segera di-share. Yang penting nanti akan disampaikan. Terus kemudian UP. Nah, ini UP. UP-nya itu ada pendampingan software dari pusat itu 10 sampai 13 Februari, pelaksanaannya 14 sampai 15 Februari, dilaksanakan secara daring. Pelaksananya adalah Panitia Nasional UKM PPG dari Kemendiknas, tidak ada campur tangan sama sekali dari LPTK. Jadi kalau UKIN itu masih di apa namanya masih ditunggui atau diawasi oleh panitia kita sendiri dari apa dari kita. Tetapi kalau yang UKIN, kalau dari yang UM apa namanya, Masya Allah UP, dari UP itu tidak lagi ada campur tangan dari LPTK. Kita sudah lepas. Jadi mereka sendiri yang akan menilai, panjenengan sendiri yang berusaha sehingga bisa lulus. Ngoten. Kalau dari UKIN, Bapak Ibu nggih, niki pokoknya jenengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan LMS inginkan maksudnya. Insya Allah nanti bisa lulus. Tapi kalau tidak sesuai dengan LMS yang inginkan, dan kita kan hari ini kita berusaha menerjemahkan, mensosialisasikan, menerjemahkan bagaimana supaya nanti goal bisa lulus. Nah, ngoten. Nah, tadi Bapak Ibu dimohon untuk memahami ini. Bapak Ibu dimohon untuk memenuhi apa yang kami sampaikan sehingga nanti bisa sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh LMS. Ngoten. Sementara kalau UKM yang apa yang UP itu memang kita tidak pernah tahu. Waktu pengumuman itu sudah ada pengumuman belum? Tidak tahu. Apakah nanti Kediri dapat lulus semua? Tidak tahu. Semuanya seperti itu. Begitu diumumkan ya itu nanti langsung di ujian di ininya akunnya jenengan masing-masing. Setelah itu nanti mahasiswa akan melapor. Alhamdulillah kami lulus, biasanya begitu. Alhamdulillah kami lulus, biasanya begitu. Nanti kalau yang tidak lulus itu langsung, ya Allah kenapa kok tidak lulus itu seperti itu. Tapi kita nanti berdoa bersama-sama semoga semuanya lulus 100% karena kita berikrar bersama-sama supaya nanti kita lulus 100%. Dari teman-teman kemarin saya sampaikan, ayolah bareng-bareng kita bekerja sama
bagaimana supaya ini dihadapi dengan mudah tanpa beban, yaitu dengan apa eh, apa yang pinter memahamkan sama yang kurang juga tidak boleh berkecil hati, semuanya bersama-sama lulus, masuk bersama, kemudian lulus juga bersama. Nah, ini Amin. yang tidak menyebabkan kelulusan UP sekarang. Dikatakan curang ini. Tadi saya sampaikan curang itu seperti begitu. Seperti omong-omongan itu bisa dianggap curang. Langsung dibuatkan berita acara sama pusat, sama pengawas. Pengawasnya bukan dari sini ya, Bapak Ibu. Pengawasnya dari kampus-kampus luar. Seperti kayak kemarin itu dari UIN Jakarta. Kemarin itu dari Alauddin. Kemarinnya lagi itu dari Palembang. Itu dari macam-macam. Kalau Bapak Ibu misalnya seperti terlihat tidak bagus waktu apa namanya posisinya dan seakan seperti ngerepek begitu ya itu akan mendapatkan catatan apa berita acara dan situ nanti dipertimbangkan ketidaklulusannya. Begitu pula ada seperti orang omong-omong seperti itu juga tidak boleh. Kemudian ada banyak kabel-kabel gitu ya sehingga nanti dianggapnya bisa apa eh, dibantu oleh orang lain melalui kabel itu. Ada banyak hal itu nanti dianggap curang. Kemudian sinyal kurang lancar. Ini Bapak Ibu, kalau soal 120, kemudian sinyalnya tidak lancar, sehingga pada saat 60 soal, pet, begitu ya, hilang sinyalnya, maka itu akan menutup aplikasinya. Maka Bapak Ibu dianggap hanya mengerjakan 60 soal. 60 soal iya kalau benar semua. Dan passing grade-nya adalah 70. 60 berarti kan tidak sesuai itu. Berarti tidak lulus dari situ. Maka itu sinyal ini adalah sebagai senjata utama ini. Sinyalnya bagus, insya Allah semuanya lancar. Gitu ya. Jadi eh, benar-benar cari sinyal yang bagus, yang full. Kemudian nilai tidak memenuhi target, yang tadi sudah saya sampaikan, ada passing grade 70, kalau misalnya kok tidak sampai, berarti Bapak Ibu tidak bisa lulus. Kemudian tidak tepat waktu, ini kami usahakan dengan melalui SEB itu, tryout menggunakan SEB, sehingga instalasinya cepat, kemudian sudah terbiasa menggunakan alat itu, sehingga nanti bisa selesai tepat waktu. Dalam mengerjakan soal, nanti juga begitu, yang ragu-ragu kasih kuning-kuning, yang lain sudah biru-biru, itu beres semuanya. Terus kemudian yang masih ragu kuning-kuning nanti ditinggal dulu baru nanti diulang lagi yang kuning-kuning seperti ya sehingga nanti bisa tepat waktu 120 soal. Kemudian durasi pengerjaan soal terlalu lama. Ini nanti pada saat tryout akan diberikan trik dan tips bagaimana ketika menghadapi soal yang panjang sekali. Kadang-kadang kan soal itu panjang banget. Supaya apa? Supaya nanti tip apa namanya berpikir hot itu tadi ya berpikir kritis seperti itu sehingga bagaimana bisa mensikapi soal-soal yang panjang supaya tidak terlalu lama mengerjakannya. Kemudian melanggar tata tertib ini juga dianggap sebagai ketidaklulusan atau yang menyebabkan ketidaklulusan UP. Oke, saya kira itu. Bapak Ibu, nanti posisi kamera juga begitu nanti akan diterangkan pada saat UP. Pada saat UP, Bapak Ibu, ini ya, apa namanya, karena sudah praktek seperti UP, nanti Bapak Ibu akan ini akan disampaikan, oh kameranya kurang begini, oh menghadapnya kurang begini, duduknya seperti ini nanti juga akan disampaikan dengan baik sehingga insya Allah pada saat mau UP itu semuanya sudah siap. Oke, baik, saya kira cukup. Kita cukupkan dulu. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Eko. Selanjutnya nanti dijelaskan tentang apa bagaimana itu portofolionya gitu ya. Setelah portofolio, Bapak Ibu nanti mengerjakannya di sela-sela apa ini di sela-sela PPL. Terus kemudian nanti setelah PPL, insya Allah eh, apa yang namanya ada tryout bersamaan dengan persiapan UKIN yang lain yaitu apa itu namanya membuat video dan juga membuat apa modul ajar yang benar. Bapak Ibu jangan bersedih, jangan khawatir, jangan semua berada sama Bapak Ibu. Kita semuanya membersamai Bapak Ibu, kita berjuang bersama, bergandengan tangan, panjenengan berjuang, kami juga berjuang, insya Allah kita semua lulus 100%. Siap nggih Bapak Ibu? Amin, Amin. Siap. amin. Insya Allah, Amin. Bu. Amin. Kenapa Amin ya wajahnya Bapak Allah. Ibu seperti Amin. memikirkan sesuatu begitu?
Biasanya Berat, Bu. terkadang Beredek, Bu. ada yang bangkak. Nggih, Bu. Budal Masih bareng memikirkan lulus bareng PPL-nya. pun meden-medeni, Bu. Ngeris Oh, confused nih. Banyak utang, Denny, Bu. saya itu menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Tapi yaitu tadi Bapak Ibu harus benar-benar apa namanya itu loh yang saya sampaikan tadi. Kami dengan tim semua Pak Eko dan semua tim itu berusaha bagaimana jenengan lulus, begitu pula jenengan itu juga bagaimana bisa lulus. Kalau itu tadi, UKIN itu sudah, kalau UKIN jenengan itu sudah sesuai dengan kriteria LMS, insya Allah lulus, beres. Iya kan? Tapi kalau nggak sesuai ya gimana lagi kan gitu. Tapi kan kita sudah sampaikan bagaimana untuk bagusnya, bagaimana untuk idealnya di LMS itu. Nanti langkah-langkahnya akan disampaikan oleh semuanya. Bapak Ibu jangan bersedih, Bapak Ibu jangan khawatir. Bismillah bersama-sama, oke? Siap, Bu. Oke, Bu Ya, Nggih, Yuyun, Bu. Oh, siap. Nggih, oke, Bu. Bapak Ibu harus begitu, harus begitu. Ini sudah anu yang terakhir Pangapunten, ini. Bu. Soalnya mikir, Bingung Nah, tadi mikir, kan. mikir itu Bu, tugasnya itu loh, Bu. Ini banyak itu loh. Ibarat sepak bola ini oh, sudah mau final ini. Nggih, Ini tugasnya itu kata, loh. Bu. Banyak, Bu. Sampai UP nggak apa-apa. targetnya itu Mahasiswa loh. ini kode sambat. Nggih. Jangan Semangat, Bapak Ibu. semangat. UP, Bu. Nggih, Nggih. ini yang paling saya apa namanya khawatirkan. Bapak Ibu itu em, kan sudah mengajarnya lama, pengalamannya sudah banyak, gitu kan? Kenapa harus bingung? Saya yakin saja lah. Yang penting kan paling awal kan, yang penting yakin dulu, yakin, ya. Terus kemudian eh, kalau Bapak Ibu ada kegelisahan kan ada dosen, ada guru pamong, ada PJ Mapel, ada admin, ada Pak Eko, dan ada Bu Yuyun. Kan begitu tuh. Jadi saya kira masih banyak yang bisa ditanyai kalau misalnya bingung. Jangan dipendam sendiri. Saya paling tidak suka Bapak Ibu diam ketika punya masalah. Kemudian nggak upload-upload. Kami juga bingung ini nggak upload-upload ki ngopo gitu kan. Kok nggak paham atau karena nggak sempat atau karena nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa kan tanya kan gitu nggih. Kalau nggak paham caranya ya tanya kan begitu supaya nanti bisa semuanya selesai. Karena kita semua tuh memantau Bapak Ibu, memantau semua hasil kerjanya Bapak Ibu yang belum upload siapa, yang belum dinilai siapa. Dosen juga begitu dioprak-oprak yang belum menilai itu karena Bapak Ibu dosen juga sama-sama repotnya, kadang-kadang belum menilai. Ya itu juga sama-sama dioprak-opraknya. Ngaten nggih, kita Nggih, Bu. dengarkan dulu Di- dari Zainal tentang apa yang disiapkan dalam portofolio. Oke, dengan hati yang lapang, dengan Bismillah bahwa ini adalah tolabul ilmi. Sebelumnya Pak Eko, tadi Pak Zainal berpesan, Pak Eko diminta untuk share screen-nya, nanti Pak Zainal yang menjelaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Wabarakatuh. Kaprodi, Bu Dr. Zayun Zunairah. Nah, oke, Kasih Bu saya Yuyun. Terima pantau kasih Bu Pak atas Zainal penjelasannya. sebelum Oke, Pak. ini. Pak Iko, siap. Oke. Namanya Hisam ini pakai laptop anak saya ini. Oke, Kebetulan siap. bisa pakai laptop. Oke. Saya dikasih akses untuk share, Pak. Oke, siap. Oke, Share screen. Bapak Ibu sekalian, Pak Zainal sudah hadir, menambah sedikit tadi yang menekankan nggih ke apa yang sudah disampaikan Bu Kaprodi bahwasanya Bapak Ibu besok tanggal 4 besok Sabtu itu ada jadwal tryout nggih bagi jenengan semuanya. Nanti setelah ini akan kami share link grup bersama pengawasnya, kemudian teknis instalasi dan lain sebagainya nanti akan didampingi oleh pengawas di masing-masing grup ya. Nanti silahkan karena besok Sabtu pukul 8 Bapak Ibu sudah mulai tryout pertama menggunakan SCB sehingga nanti SCB-nya harus sudah terinstal sebelum hari Sabtu tanggal 8. Nah, terkait dengan sinyal sistem di SEB kami itu bisa mendeteksi sinyal Bapak Ibu sekalian, jaringan Bapak Ibu masing-masing sehingga nanti pengawas akan menginfokan ke jenengan kalau Sinyalnya apa? putus-putus, Pak. Pak Eko putus-putus, Pak Pak. Eko suaranya putus-putus Suaranya ini. tidak terdengar, Pak Eko. Oh, oke. Nggih. Nih, siap. Bentar.
Oke, jadi di sistem kami itu bisa mendeteksi sinyal dari laptop Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ketika sinyal Bapak Ibu merah pasti akan dinotif oleh pengawas di masing-masing grup. Kemudian nanti kami juga bisa melihat di sistem kami bisa melihat Bapak Ibu itu tengak-tengok saat mengerjakan itu akan terdeteksi berapa kali tengak-tengok, berapa kali memalingkan wajah dari pandangan soal-soal yang ada di laptop itu di sistem kami ada sehingga memang sistemnya kami buat semirip mungkin dengan UP karena sistem di UP nanti akan sama seperti itu sehingga nanti Bapak Ibu untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang sudah disampaikan Bu Kaprodi tadi sehingga nanti Bapak Ibu bisa lulus walaupun Bapak Ibu misalkan ngerjakannya nilai 100 tapi terindikasi curang ya maka tidak akan lulus kan seperti itu. Jadi selain ikhtiar tapi juga harus mengantisipasi hal-hal yang demikian kami siapkan pengawas yang mungkin ya nanti mohon maaf agak kereng begitu supaya ya sesuai SOP supaya Bapak Ibu terbiasa dengan SOP di UP supaya nanti di UP tidak melakukan kesalahan yang ada. Oke, itu monggo Pak Zainal waktu dan tempat kami persilahkan untuk menjelaskan terkait dengan rubrik di portofolio. Monggo. Oke, terima kasih Pak Eko. Suara saya sudah bisa didengar dengan jelas, nggih? Jelas. Nggih, Bapak. Mohon Jelas. maaf, ini di pinggir jalan ini. Saya menepi, terus kemudian cari musola yang masih di Mojo Agung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kaprodi PPG, Ibu Dr. Raja Yuyun Zunairo, Sekprodi Bapak Eko, dan Bapak Ibu semua, peserta BPG Bajua tahun 2024, IAIN Kediri yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim pada malam hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka untuk sosialisasi portofolio. Ya. Portofolio adalah salah satu komponen dari UKIN yang wajib ada. Jika tidak ada, maka panjenengan nanti di UKIN-nya tidak bisa lulus. Kalau di UKIN tahap UKIN tidak bisa lulus, otomatis tidak bisa mengikuti UP sebagai apa ending dari semua kegiatan PPG Panjenengan. Baik, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan apa portofolio yang kita butuhkan dalam portofolio itu. Jadi di sini Bapak Ibu. Jadi nilai UKIN itu Bapak Ibu, jadi nilai UKIN itu rentangnya 0 sampai 100 Bapak Ibu. Jadi rentang nilai UKIN nanti rentangnya 0 sampai 100. 0 sampai 100 di dalamnya ada tadi Bu Yuyun menyampaikan apa tadi? 7 CPL. Di UKIN itu memuat 7 CPL. 6 CPL berada pada modul ajar dan praktek pembelajaran. Jadi bobotnya 6. Terus kemudian yang satu itu di portofolio. Jadi totalnya adalah 7. Maka di sini nilai akhir UKIN adalah 6 kali nilai modul ajar, nilai praktek mengajar, video yang diunggah di UKIN, modul ajar yang diunggah UKIN, kalikan 6, ditambah portofolio itu dikalikan 1, berarti kesemuanya 7 dibagi 7. Jadi nanti skor panjenengan di UKIN nanti ya 0 sampai 100. Yang komponennya ya ada 6 kali modul ajar dan praktek mengajar, 1 kali bobotnya ya, 1 kali portofolio. Nah, yang satu ini, bobot 1 ini dari pembagian 7, jika ini, jadi ini ada catatannya. Nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio 1 sampai 4, komponen 1 sampai 4 itu salah satunya wajib
ada, tidak boleh kosong. Ya, jadi nanti kan ada 6 komponen. Tadi Bu Yuyun sudah menjelaskan. Coba saya tunjukkan lagi apa 6 komponen itu di sini. Nih Bapak Ibu, kita lihat di sini. Lari-lari, sebentar. 6 komponen itu yang pertama yaitu melakukan penelitian dan publikasi. Berapapun bobotnya Bapak Ibu, nanti maksimal dapatnya 4. Jadi banyak publikasi, misalkan punya jurnal internasional atau Scopus, ya, Q1. Itu misalkan, nanti ya tetap berapa misalkan itu nanti maksimal 4. Terus kemudian melakukan refleksi diri maksimal 3. Mencari informasi pengetahuan baru, ini melalui workshop, melalui pelatihan, ya, pelatihan fungsional maksimal 3. Berapapun panjenengan masukkan maksimal 3. Mengembangkan karya inovasi maksimal 4. Mempunyai prestasi hasil kompetisi. Jadi prestasi panjenengan bukan siswa panjenengan tapi prestasi panjenengan maksimal 1,5. Melakukan pengabdian masyarakat 1,5. Total 10. Jadi skor maksimal 10. Meskipun ini ditotalkan lebih dari 10 Bapak Ibu ya. 4 tambah 4 ini saja sudah. Nah ini makanya nanti kalau panjenengan 1, 2, 3, 4 kalau terpenuhi semua ini bisa mencapai 10 Bapak Ibu. Ya, mencapai 10. Mencapai 10 nilai panjenengan. Nah, jadi nanti skor maksimal di UKIN di portofolio khususnya ini skor maksimalnya 10. Terus kemudian di total ya di total nanti misalkan di sini nanti dibobotkan berapa nanti rentangnya sampai 100 panjenengan misalkan di portofolio ini kosong maka tidak akan mencapai 70. Syarat lulus UKIN nilai minimal panjenengan itu adalah 70. Sama dengan UP, sama dengan pendalaman materi, sama dengan lokakarya, skor minimal 70. Sebelum 70 maka panjenengan tidak lulus. Misalkan tadi 6, 6 tadi ya kali 6 pembagian kali 6 tadi, misalkan apa modul ajar dapat 100, dapat semua. Terus nilainya misalkan di modul ajar ini nilainya kan pengalinya nanti kan penilainya kan 4 4 4 dapat 4 semua. Artinya 100 wes. Terus kemudian praktek mengajar 100. Portofolinya kok 0, panjenengan tidak akan mencapai nilai 70. Maka tadi saya sampaikan 1 sampai 4 wajib ada dari 6. 1 sampai 4 itu apa Bapak Ibu? Nih, saya dari atas. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah publikasi ilmiah. Nih, bisa dilihat nggak Bapak Ibu? Halo, cek. Melaksanakan penelitian dan publikasi. Jika panjenengan publikasinya di jurnal internasional, nilainya 3 Bapak Ibu. Tadi maksimal hanya 4 ya. Punya 1 jurnal internasional, ya. Nanti masalah penulis berapa nanti ada bobotnya. Kalau panjenengan penulis pertama itu 60%, penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu dapat 40%. Dibagi berapa penulis di belakang penulis satu. Ya, penulis pertama dapat 60%. Yang hitung siapa? Yang hitung aplikasinya Bapak Ibu. Jadi panjenengan cukup menuliskan jurnal internasional penulis 1 dari 3 penulis. Ya sudah. Kalau penulis 1 dari 1 penulis internasional, panjenengan pek semua nilainya ini. Gitu ya. Terus kemudian jika tidak punya jurnal internasional, publikasi jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2. Sinta 1 itu apa Bapak Ibu? Itu jurnal nasional itu akreditasinya pakai Sinta ini. Kalau panjenengan punya jurnal terakreditasi di Sinta, terbit di jurnal terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, nilainya 2,5. Ya, ini nanti dilihat juga sama penulis 1, penulis 2, atau penulis 3. Penulis pertama dapat 60%,
penulis 2 dan seterusnya 40% di jumlah dibagi dengan jumlah penulis berikutnya setelah satu. Itu sistem yang menghitung. Jika tidak punya ini, bisa publikasi di jurnal yang ada ISN-nya. Misalkan tidak Sinta tapi ber-ISSN atau DOI ya. Ini artinya ada yang DOAJ ya. Ini adalah apa status jurnal itu panjenengan dapat 2. Sama aturannya, penulis kalau sendiri dapat 2, penulis pertama 60%, penulis kedua dan seterusnya dapat 40%. Terus kalau misalkan tidak ber-ISSN, jurnal nasional tidak ber-ISSN dan juga tidak masuk di DOI, ini dapat 1,5. Kalaupun toh tidak punya laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, PTK panjenengan asalkan sudah diseminarkan di sekolah, Bapak Ibu. Buktinya apa? Di situ ditandatangani kepala sekolah, ada foto seminarnya, ada daftar hadirnya. Ya, ini namanya laporan hasil PTK. Ini aturannya adalah sama, Bu Yuyun tadi sudah menyampaikan semua bukti mulai melakukan penelitian, publikasi ilmiah, refleksi diri, pencarian informasi, terus prestasi, inovasi, sampai pengabdian masyarakat, itu syaratnya Bapak Ibu 3 tahun terakhir. Dimulai panjenengan masuk mulai hari pertama PPG kemarin, sampai 3 tahun ke belakang. Bulan apa panjenengan masuk PPG kemarin? September. Halo? Kalau September ya mundur Oktober. 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 Berarti Oktober mundur berarti Oktober 2023, 22, 21. Berarti mulai Oktober 21 ke 22, 22, 23, 23, 24. Nah, kalau sebelum itu bagaimana, Pak? Nah, tidak diakui Bapak Ibu. Kalaupun toh terpaksa ya dimasukkan saja tapi nanti tidak ada nilainya atau nanti kebijakan penilai entah dinilai berapa. Kalau setelah itu bagaimana Bapak Ibu? Masukkan saja. Misalkan PTK panjenengan yang panjenengan gunakan kemarin ya, itu mungkin belum sempat diseminarkan. Itu masuk ini laporan hasil yang belum diseminarkan 0,5 PTK panjenengan yang sekarang dibuat itu loh. Atau sudah punya sebelumnya ada yang diseminarkan 1. Ya, per 1 jurnal, per 1 PTK ini dihitung sesuai dengan ini Bapak Ibu. Kalau panjenengan punya 2 berarti ya masing-masing 1-1 nanti. Ya, diurutkan berdasarkan tahunnya uploadnya. Nonton ya. Terus kemudian kalaupun toh tidak punya karya ilmiah bisa. Best practice di jurnal proceeding. Biasanya proceeding ya, di luar jurnal di sini, di proceeding internasional. Panjenengan menyampaikan seminar nasional atau internasional di sini, ada materinya, masuk ke proceeding, nilainya 3 Bapak Ibu. Sama aturannya, penulis 1 60%, penulis 2 40% dan seterusnya. Dibagi penulis 2 dan seterusnya. Kalau tidak punya, bisa proceeding nasional, seminar internasional, ya, naskah yang panjenengan seminarkan diterbitkan di proceeding, nilainya 2,5. Kalau tidak punya, jurnal proceeding provinsi, ini nilainya 2. Terus atau kalau tidak punya lagi, tulisan karya ilmiah populer di mass media, ya mass media nasional. Ini artinya nulis di Jawa Pos tentang ulasan apa ya. Ini kan guru PAI ngasih pencerahan rohani apa di apa ya, di Jawa Pos, di Radar, monggo ini bisa dimasukkan. Tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten atau web resmi asalkan bukan blog, ini 1,0. Nah, ini monggo kalau punya ini dimasukkan di sini Bapak Ibu di kelompok 1. Pelaksanaan penelitian dan publikasi. Kalau punya semua ya monggo dimasukkan ke semuanya. Ya. Ngoten minimal ini tidak boleh kosong karena apa? Panjenengan sudah bikin PTK pada waktu PPG ini. Yaitu yang misalkan ya sekalian diseminarkan biar ada nilainya 1. Kalau tidak diseminarkan 0,5. Jika punya semua berarti ya masuk semua.
Tapi kalau masuk semua, hanya diakui 4 saja maksimal. Ngaten nggih? Terus menulisnya juga harus benar. Kalau jurnal internasional ya jurnal internasional penulis berapa. Jangan jurnal internasional panjenengan tulis jurnal nasional nanti di sistem dibaca jurnal nasional maksimalnya. Rugi panjenengan. Nah, seharusnya 3 hanya 1,5. Jadi tidak boleh salah. Atau dibalik panjenengan jurnal nasional diakui di situ dituliskan jurnal internasional namanya ngapusi. Itu nanti sama penilai bisa dipanis panjenengan. Gitu nggih. Nomor 1 sudah cukup lengkap, jelas nggih. Jadi 1 sampai 4 wajib ada salah satu, wajib ada. Tapi salah satu itu menurut saya sangat riskan. Ya 1 sampai 4 itu ada, itu sangat menolong panjenengan. Oke, saya kira itu nggih. Niki tadi kolaborasinya sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan ke panjenengan. Tuh ya, penulis pertama 60 semua ya. Penulis pertama itu 60. Kalau 2 orang penulis 2 ini, penulis 3 orang ya 60 dibagi 2, 40 dibagi 2 orang, terus 60, 40 dibagi sekian orang dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan. Yang nomor 2, yang nomor 2 adalah melakukan refleksi diri Bapak Ibu. Apa itu refleksi diri? Refleksi diri ini terkait dengan kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri di mana? Bisa mengikuti pelatihan, workshop, ya, atau diklat, ya, atau melakukan pelaksanaan penelitian dan karya inovasi yang telah dilakukan, ya. Jadi panjenengan mengikuti ya kegiatan pengembangan diri, penelitian atau membuat karya inovasi yang panjenengan telah laksanakan dan dimanfaatkan untuk perbaikan. Contohnya bagaimana? Ketika panjenengan PTK. PTK itu kan panjenengan intinya adalah penelitian, perbaikan untuk pembelajaran. Mulai prasiklus, panjenengan tidak menggunakan metode atau media tertentu, hasilnya jelek. Setelah menggunakan metode media tertentu, hasilnya baik. Maka ini menjadi refleksi hasil penelitian. Sekali lagi, ini yang banyak salah, yang diupload PTK-nya salah. Nanti sama penilai tidak dinilai. Yang diupload itu hasil refleksi. Refleksi itu apa? Ya catatan refleksi per siklus itu mulai prasiklus, siklus 1, siklus 2. Diambil refleksinya sehingga hasilnya meningkat. Itu namanya refleksi, bukan PTK-nya. Yang paling banyak yang diupload PTK-nya. Kalau yang diupload PTK-nya nanti masuk ke satu. Satu yang diupload PTK-nya, refleksi yang diupload PTK-nya salah. Seharusnya yang diupload hanya refleksinya saja. Ngerti nggih? Terus kemudian panjenengan mengikuti diklat Junis misalkan diklat pembuatan modul ajar berbasis apa ya? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu diupload modul ajar sebelumnya itu adalah bukan modul ajarnya, dijelaskan modul ajar sebelumnya belum menerapkan berdiferensiasi, terus kemudian modul ajar yang setelah diklat itu apa dikasih pembelajaran berdiferensiasi, diupload modul sebelum dan modul sesudah dan catatan refleksinya. Itu namanya kegiatan pengembangan diri. Ya. Nah, karya inovasi misalkan membuat karya apa yang bisa diakui alat peraga atau biasanya karya inovasi itu panjenengan R&D ya, mengembangkan media atau misalkan tutorial apa itu ya, itu untuk perbaikan pembelajaran. Nah, atau misalkan panjenengan membuat video pembelajaran, nah, sebelumnya tidak menggunakan ceramah, ceramah terus kemudian sebelumnya menggunakan ceramah, akhirnya panjenengan menggunakan sumber video belajar yang bervariasi. Itu akhirnya untuk perbaikan pembelajaran. Ini termasuk karya inovasi juga. Itu refleksinya nggih yang diupload di jenengan tanda tangani. Bahwasanya itu karya panjenengan. Inilah contoh refleksi diri. Bisa menyangkut evaluasi, jadi refleksi nanti di sini. Ada bukti perubahan yang dilampirkan mengunggah berkas sebagai contoh. Seorang mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media untuk PAI, misalkan. Pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran
KPAI dengan menciptakan karya inovasi yang merujuk pada karya yang diciptakan. Bukti perbaikan pelaksanaan pembelajaran dilampirkan pada refleksi. Jadi harus ada catatan refleksi. Setiap refleksi nilainya 0,5 Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini contoh refleksi termasuk perencanaan modul ajar tadi. Modul ajar berbasis TPACK sebelumnya belum. Modul ajar berbasis problem based learning sebelumnya belum. Modul ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya belum. Tiap modul ajar minimal dalam satu semester satu, maksimal tidak terbatas ini. Misalkan dalam satu semester membuat 6 modul ajar sebagai perbaikan dari modul ajar sebelumnya, masing-masing dapat nilai 0,5. Baik modul ajar maupun pelaksanaannya tadi menggunakan metode ya, atau media, terus termasuk asesmennya. Ya, sebelumnya belum menerapkan asesmen awal, asesmen diagnostik, kemudian menerapkan asesmen diagnostik. Misalkan seperti itu. Itu akan masuk di sini. Gitu. Jadi setiap item minimal satu kali dapat 0,5. Panjenengan upload berapa? Monggo silakan. Terus kemudian melakukan refleksi pelaksanaan penelitian. Tadi sudah saya jelaskan. PTK direfleksi bukan PTK-nya yang diupload, tapi refleksi PTK-nya. Refleksi pengembangan karya inovasi sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Ini ini refleksi paling mudah, harus ada, tidak boleh kosong. Satu refleksi 0,5 minimal satu semester satu kali, maksimal tidak terbatas. Monggo dibikin banyak ini. Terus kemudian yang nomor 3 ini mencari informasi pengetahuan di forum ilmiah. Yang pertama latihan fungsional teknis. Apa bedanya latihan dengan apa Bapak Ibu? Biasanya workshop ya, workshop, workshop, workshop atau seminar. Nah, kalau fungsional ini ada JP-nya Bapak Ibu. Jadi maka kenapa kok setiap sertifikat pelatihan itu minimal 32 atau 30? Karena apa? Kalau kurang dari 30 nanti nilainya di bawah satu Bapak Ibu. Monggo kalau panjenengan punya 3 tahun terakhir yang kurang dari bobotnya 30 itu tetap diupload tapi nilainya minim. Tapi lebih baik panjenengan punya yang wajib ada di situ sekian JP gitu ya. Yang di atas di depan paling atas sertifikat, baliknya atau bawahnya bukti JPL-nya. Pada waktu COVID kemarin banyak pelatihan-pelatihan, bahkan sekarang itu masih bisa panjenengan cari pelatihan itu. Kalau panjenengan punya satu sertifikat 30 sampai 80 JP, panjenengan dapat skor satu. Punya dua berarti ya dua, satu, satu berarti dua. Nanti dijabarkan, diupload satu, satu, satu. Terus ini kan banyak, biasanya ada yang diklat apa fungsional diklat CPNS yang sekian ratus jam. Itu tidak boleh diupload karena itu bukan bagian dari fungsional dan teknis. Itu adalah apa proses eh, apa ya panjenengan dari CPNS ke PNS itu diklat CPNS-nya itu tidak boleh digunakan di sini. Tetap banyak yang upload akhirnya sekian ratus jam itu tidak diakui. Yang diakui yang di luar itu. Ngerti ya? 3 tahun terakhir. Monggo apapun diklatnya ke PAI, media, metode mengajar, monggo diupload saja. Nggih. Terus kemudian kalau itu tidak punya atau itu juga punya, terus kemudian panjenengan punya tim penyusun kurikulum di Gugus, terus kemudian panjenengan menghasilkan modul, modul ajar, modul Ramadan, modul. Nah, pokoknya modul kurikulum masuk ke timnya, paket minimal 3 JP menyusun ini, tiap paket, satu paket masuk di tim itu nilai panjenengan 0,35. Dibuktikan dengan apa? Ya dibuktikan dengan SK. Siapa yang mengeskakan di sekolah ya SK kepala sekolah. Kalau di gugus ya SK gugus. Kalau di tingkat kecamatan, kabupaten ya SK apa ya kabupaten, MGMP atau apa ya monggo. Itu poinnya kalau menjadi anggota tim setiap satu paket kegiatan 0,35 bisa dimasukkan masuk kelompok sini. Terus kemudian yang C kegiatan kolektif guru.
Misalkan di sini yang seminar tadi, seminar sehari internasional itu kalau panjenengan pembicara hanya satu nilainya Bapak Ibu rendah sekali. Kalau peserta panitia model pokoknya selain pembicara 0,5. Tingkat regional, regional itu artinya ASEAN, kalau pembicara 0,80. Kalau peserta selain pembicara 0,40. Seminar nasional, ya ikut seminar nasional yang 2 jam, 3 jam, itu kalau pembicara 70, kalau peserta 35. Oh, dikit sekali. Monggo, panjenengan ikut seminar berapa kali dimasukkan saja. Mulai nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan tingkat gugus sekolah pun kalau peserta nilainya 0,10. Kecil banget. Tapi tidak apa-apa kalau punya pembicara di gugus atau di sekolah 20 ada sertifikatnya. Buktinya sertifikat. Monggo ini masuk ke kelompok 3 tadi. Ya, pengembangan diri ya, atau pencarian informasi ilmiah. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat adalah menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi menghasilkan inovasi baru. Nopo? Menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud. Jadi buku ajar nasional, PAI, panjenengan ada. Penulis pertama nanti aturannya sama dengan jurnal tadi. Nilainya 6. Padahal ini nilainya maksimal 4 nanti. Ini kalau penulis 6 nanti dibagi nanti. Penulis pertama dapat 60%, penulis kedua dan seterusnya 40%-nya. Kalau tidak itu buku teks yang diterbitkan. Nah, penerbit beri-ISBN. Buku teks ya. Ini kayak buku teks pelajaran. Kalau ini buku teks yang diterbitkan penerbitnya beri-ISBN. Kalau ini Kemendikbud, ini beri-ISBN saja. 3. Terus kemudian buku teks yang diterbitkan penerbit yang belum ber-ISBN 1. Buku teks yang dicetak sendiri. Panjenengan punya buku teks, panjenengan cetak sendiri, digunakan di kalangan sendiri 0,5. Buku PAI misalkan kelas 2, kelas 3, SD misalkan. Monggo. Terus kemudian LKPD Bapak Ibu, modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan secara nasional. Panjenengan jadi tim membuat modul atau LKPD 1 semester yang dipenjel 1, digunakan nasional 20, 0,2,0. LKPD 1 semester digunakan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan 1. Biasanya ini modul LKPD menjadi tim ya, dengan tim mapel menjadi tim penyusun ini 1,0. Tinggal nanti penulisnya berapa. Modul LKPD minimal 1 semester semuanya, tingkat sekolah, panjenengan punya modul, punya LKPD yang sudah pelatihan kemarin, kemudian panjenengan bikin LKPD 1 semester, LKPD PRI, bikin sendiri 0,5. Satu LKPD atau satu modul. Buku dalam bidang pendidikan, ya, di luar PAI, pokoknya bidang pendidikan, yang diterbitkan beri-ISBN, ini 3. Terus kemudian buku dalam bidang pendidikan yang belum ber-ISBN 1, buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri 0,5, di luar buku teks ya. Nah, pokoknya buku pendidikan, nah, bukan tapi bukan buku ajar. Terus kemudian buku dalam bidang pendidikan yang cetak sendiri 0,5, buku hasil karya terjemahan, ada yang menerjemahkan misalkan apa ya, eh, fikih itu ya. Misalkan buku fikih-fikih itu panjenengan yang dari kitab-kitab itu panjenengan menerjemahkan dapat 1. Buku pedoman guru 1,5. Nah, pedoman apa ya? Misalkan penilaian, pedoman apa? Monggo. Bunga Rampai yang terbit secara nasional 1,5. Bunga Rampai atau book chapter yang nasional belum ber-ISBN 1,0. Book chapter Bunga Rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri 0,5. Terus kemudian karya teknologi kompleks. Ini yang perlu saya jelaskan. Nanti penjelasannya ada di bawah Bapak Ibu. Jadi kalau video video sumber belajar yang panjenengan bikin kemarin Bapak Ibu ya, itu masuk karya karya alat peraga sederhana, Bu. Bukan karya teknologi. Kalau karya teknologi itu aplikasi Bapak Ibu.
Jadi panjenengan bikin aplikasi komputer, aplikasi rapot, aplikasi apa, itu namanya teknologi kompleks. Nanti yang durasinya sekian. Kalau yang durasinya sekian itu yang sederhana. Jadi jangan salah, kalau panjenengan tidak mampu membuat aplikasi, jangan dimasukkan karya teknologi kompleks, tapi masukkan alat peraga. Alat peraga kompleks itu adalah video sumber belajar yang 30 menit, di atas 30 menit, masuk di alat peraga kompleks. Video sumber belajar yang 15 menit, masuk yang alat peraga sederhana. Ngoten. Ini yang paling banyak terjadi, saya jelaskan di sini. Karya seni, nanti ada puisi, ada monggo nanti kompleks sederhana, alat praktikum kompleks sederhana. Ini kalau praktikum kompleks itu misalkan alat peraga, nanti alat peraga itu minimal sekian set itu. Kalau yang sederhana minim 2 set. Jangan hanya gambar 1 set diakukan kompleks. Tidak bisa nanti. Sederhana saja dapat separuh nanti. Nah, penjelasannya di sini. Nanti ini sudah di-share nggih sama Pak Iko nggih. Nanti dibaca sendiri kalau semua saya sampaikan di sini waktunya tidak nutut nanti. Anggota tim pengembang penyusunan standar pedoman soal. Ya ini jadi menjadi tim pengembang penyusun standar, terus kemudian menyusun pedoman, menyusun soal, dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi nilainya 1. Nah, ini yang kategori teknologi ini. Karya berupa hasil pengembangan model, metodologi, evaluasi pembelajaran, manajemen olahraga yang divideokan durasi kumulatif. Minimal 60 menit ini, Bapak. Ini sebenarnya aplikasi, Bapak itu. Pengembangan model, metode, evaluasi. Panjenengan punya metodologi penelitian modelnya. Itu namanya karya kompleks. Nek, apa nanti? Divideokan, tutorialnya itu 60 menit. Nah, itu. Jadi pertemuan membuat apa itu biasanya ini sains yang paling banyak ya, terus kemudian monggo pokoknya ini jarang biasanya kalau yang PAI, terus kemudian karya hasil eksperimen sains ini teknologi yang B, ini masuk karya teknologi ya, terus kemudian karya berupa program aplikasi komputer ini punya program monggo di minimal pokoknya dimanfaatkan di tingkat kelurahan Bapak Ibu, nggak usah internasional, pokoknya diakui di desanya. Itu sudah masuk ke kompleks ini. Satu karya berupa alat mesin serbaguna dimanfaatkan minimal di tingkat kelurahan. Wah, mesin pencetak uang misalkan, tidak boleh ini. Yang Makassar itu ya, tidak termasuk. Tapi kalau mesin apa itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, monggo dimasukkan di situ. Terus kemudian kategori sederhana separuhnya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi tutorialnya 30 menit, sederhana. Terus kemudian karya berupa hasil eksperimen sains teknologi di tingkat sekolah. Ini kalau di sekolah, ini sama, ini juga sekolah. Ini masuk sederhana, teknologi sederhana. Seni, ada seni sastra. Panjenengan punya buku novel, ya, naskah drama, film, atau buku cerita bergambar yang diterbitkan ber-ISBN. Ini masuk karya seni kompleks, nilainya lihat atas tadi. Terus cerpen minimal 10 cerpen. Nah, atau buku kumpulan puisi minimal 40 puisi diterbitkan ber-ISBN. Satu clipping minimal 10 cerpen atau clipping minimal 40 puisi yang dimuat di media massa yang ber-ISBN. Nah, ini untuk PAI jarang ya. Terus kemudian desain komunikasi visual. Setiap judul film, panjenengan bikin film cerita ya. Nah, kemudian atau ada dokumentasi, film dokumenter, ada animasi, bisa sinetron, wayang, ya. Kom, ini company profile berdurasi. Panjenengan company profile apa? Mempromosikan sekolah panjenengan berdurasi 30 menit. Ya, ini masuk di sini, komunikasi visual. Setiap minimal 6 baliho yang berbeda dipasang di tempat umum, punya baliho. Tapi panjenengan untuk PAI balihonya untuk apa ya? Ini 6 baliho. Ini termasuk yang karya seni yang kompleks ini.
Setiap minimal 20 poster, pamflet, brosur seni yang berbeda. Ukuran kecil cetak ini untuk yang seni-seni ya. Yang seni musik 6 judul lagu ya. Atau setiap 6 judul lagu yang telah dipublikasikan menciptakan menjadi pencetak lagu panjenengan ya. Lagu lagu nasional atau lagu apa ya. Monggo. 10 naskah aransemen lagu yang telah diterbitkan beri ISBN. Nah, ini 10. Terus busana, setiap 10 kreasi busana ini untuk SMK biasanya ini kelihatannya. Kok menciptakan 10 kreasi busana yang berbeda modelnya, ini bisa dijadikan karya seni yang kompleks. Seni rupa, 6 lukisan, patung, ukiran, keramik yang berbeda, terus 20 karya seni fotografi berbeda, terus kemudian setiap 10 jenis seni ukuran kecil, terus seni pertunjukan, seni drama teater minimal 60 menit. Nah, ini berapa judul drama teater? Kategori yang sederhana, seni sastra nanti separuhnya. Tadi film ya, tadi ada separuhnya ini. Tadi 10, sekarang 5, 20 ini. Ya, ini ini yang sederhana. Separuhnya, pokoknya separuhnya yang atas tadi. Nah, ini jarang ya digunakan kalau seni ini. Nah, ini alat peraga Bapak Ibu. Ingat, alat peraga panjenengan mungkin punya setiap poster atau gambar alat peraga. Dikatakan kompleks jumlahnya 4 Bapak Ibu. 4 set alat permainan pendidikan 4. Kalau hanya satu tidak bisa dimasukkan di komplek ya. 4 set model ya. Terus kemudian 4 alat bantu pembelajaran. Setiap satu buah benda potongan atau cutaway untuk alat peraga. Setiap video minimal. Nah, tadi alat nek video materi sumber belajar ini masuk di sini Bapak Ibu. Kalau 30 menit berarti masuknya di sini. Masuk kategori kompleks. Video sumber belajar. Panjenengan bikin video PPT yang di pojoknya ada panjenengan kemarin loh ya. Di Lokakarya kan ada itu. Kalau 15 menit nanti menjadi kategori alat peraga sederhana. Ini separuhnya. Sederhana itu separuhnya. 4 poster gambar, 2 alat permainan pendidikan, 2 video ini masuk sini. Kategori alat praktikum, misalkan setiap 2 alat praktikum sains, 2 set alat praktikum ini yang kompleks, dua-dua, yang sederhana. Nah, penulis tadi, misalkan penulis judul, penulis lagu, penulis apa, kalau di alat praktikum dilakukan oleh tim, nilainya pembagiannya sama ini, sistem yang membagi. Oke, yang nomor 5 adalah prestasi hasil kompetisi. Panjenengan bukan murid panjenengan. Juara internasional, panjenengan juara MTQ, misalkan internasional, juara mentafsir Al-Quran internasional, juara 1 sampai 5, 3. Finalis saja internasional 2. Kompetisi nasional juara 1 sampai 5, 2. Nasional finalis saja 1. Tingkat provinsi 1 sampai dengan 5, 1. Ya. Tingkat kompetisi tingkat kabupaten kecamatan juara 1 sampai 5, ya 0,5. Juaranya apa Pak? Bapak Ibu? Dan atau apa? Monggo. Mosok misalkan juara makan kerupuk Agustusan kemarin ada yang gitu dimasukkan. Wah, ini ya kalau makan kerupuk ya kebangetan ya. Jangan sampai kalau makan kerupuk. Nah, terus kemudian mengikuti kompetisi tingkat kecamatan gugus. Ini 1 sampai 5, 0,3. Ya, niki monggo juara ya, kompetisi tingkat kabupaten kecamatan ini tingkat kecamatan atau gugus. Ini panjenengan bukan siswa panjenengan. Kata ya, dibuktikan dengan sertifikat atau piagam juara. Oke, yang terakhir pengabdian masyarakat. Khotbah tidak masuk Bapak Ibu. Khotbah ini yang Bapak-bapak tidak masuk khotbah ya. Yang masuk kepanitiaannya, kepanitiaan internasional, menjadi ketua, ketua MTQ internasional, ketua misalkan pencak silat, panitia pencak silat internasional. Ketua 3, selain ketua, pokoknya ada SK terlibat di internasional 2. Kepanitiaan nasional ketua 2, selain ketua 1. Apa nasional? Menjadi anggota PPS, KPPS tingkat kecamatan itu sebetulnya itu sudah nasional ya.
Atau menjadi apa? Panwaslu atau KPU monggo bisa itu digunakan. Berperan aktif kepanitiaan tingkat provinsi ketua 1, selain ketua 0,5. Panitia di kabupaten kota ketua 0,5, selain ketua 0,3. Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan, desa. Ini yang paling memungkinkan Bapak Ibu. Monggo dibikinkan setiap PHBI, PHBN, panjenengan jadi apa sing penting NSK-ne kalau ketua 0,3 di tingkat sekolah, kalau selain ketua 0,2. Monggo 3 tahun terakhir dicarikan berkasnya, kepanitiaan apapun dicari di situ. Saya kira itu Bapak Ibu, sehingga total dari kesemuanya itu, jadi penilaian portofolio ini totalnya hanya em, masing-masing 4, nomor 1, nomor 2 ini refleksi 3, mencari informasi 3, mengembangkan karya inisiasi 4, hasil kompetisi 1,5, pengabdian masyarakat 1,5, skor maksimum 10. Jadi nanti akan dirata-rata bersama video praktek UKIN, ya, video praktek mengajar dan modul ajarnya. Maka videonya harus memenuhi rubrik UKIN kemarin. Di Lokakarya panjenengan sudah dikasih dosennya. Terus kemudian modul ajarnya ya harus memenuhi modul ajar kriteria UKIN. Ya harus ada sumber dari jurnal, harus ber-TPACK. Misalkan apa LKPD-nya harus ada Google Form. Terus kemudian harus menggunakan salah satu platform pembelajaran. Pakai Linktree kah? Pakai Google Classroom kah? Monggo. Sehingga nanti yang di video praktek mengajar dan modul ajarnya juga nilainya tinggi, di portofolinya juga tinggi. Demikian dari saya Pak Eko, nanti bisa didalami dengan kita diskusi, tanya jawab. Ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Pak Zainal Fanani. Saya melihat ekspresi Bapak Ibu sekalian menjadi tambah pusing. Tapi pada prinsipnya gini Bapak Ibu. Tadi yang dijelaskan Pak Zainal itu kan semua komponennya nggih, yang apabila Bapak Ibu bisa memenuhi dapat poin seperti misalkan tadi ketika Pak Zainal menjelaskan teknologi, kemudian karya-karya seni dan lain sebagainya kan, kalau Bapak Ibu tidak punya ya tidak usah bingung, tidak usah diisi. Jadi tidak harus semua kriteria yang ada di penilaian ini harus dipenuhi, tetapi kalau ingin nilainya maksimal ya itu tadi tinggal dilihat nanti poinnya berapa maksimalnya. Misalkan Bapak Ibu punyanya video komplek tadi, video komplek itu poinnya 1 lah, nilai maksimalnya adalah 0,5 di komponen itu ya maka pakai video itu sudah cukup gitu. Jadi sebenarnya sederhana, jadi tinggal mengikuti alur penilaian yang di situ. Jadi yang penting yang wajib-wajib di 4 komponen di awal tadi tidak boleh kosong semuanya. Salah satu harus terisi. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan kembali di kolom chat atau oh ini ada Bu Ifrohah. Monggo. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya mau bertanya. Terima kasih atas waktunya. Tadi dijelaskan tentang melakukan refleksi diri. Lah, yang diupload bisa dari video pembelajaran yang sebelum menggunakan apa? Sebelum menggunakan video pembelajaran, yaitu model ceramah, dan sesudahnya menggunakan video pembelajaran. Lah itu berupa laporannya berupa video ataupun foto. Yang kedua yaitu tentang prestasi. Saya kan pernah mengikuti pembatik sampai level 3. Itu bisa di-upload napa mboten nggih sertifikatnya? Ngoten Pak Eko, Nggih, matur suwun. siap. Nggih, monggo Pak Zainal terkait dengan refleksi. Buktinya apa? Apakah foto saja cukup ataukah video saja cukup atau
file bernarasi. Monggo Pak Zainal. Masih mute Pak Zainal? Oke, Pak Iko, terima kasih. Bu siapa tadi? Bu Bu Farihah, Ifrohah. Bu Ifrohah. Oke, Bu Ifrohah. Jadi gini Bu, jadi yang sering terjadi kesalahan itu misalkan merefleksi PTK yang diupload PTK-nya lagi. Itu yang salah Bu. Jadi maksudnya tadi misalkan panjenengan ini kan modul ajar ya. Modul ajar yang pertama ceramah metodenya. Berarti modul ajar yang pertama Bu, itu bisa diupload tidak apa-apa karena tidak jumbuh dengan kriteria apa tadi penilaian aspek di portofolio. Misalkan nanti video apa modul ajar yang pertama yang belum ada apa belum ada medianya atau videonya. Yang kedua, panjenengan sudah ada video itu berbasis TPACK. Tapi bukan hanya sekedar yang diupload apa modul ajar sebelum dan sudah harus ada catatan refleksinya. Yang penting itu Bapak Ibu. Jadi catatan refleksi kadang ada yang ditanam di chat di LMS, tapi menurut saya di PDF kan Bapak Ibu. Panjenengan punya catatan juga refleksinya. Jadi dicatat nanti 2 halaman. Yang pertama itu menggunakan ceramah, hasilnya bagaimana ketika ceramah kan tidak ada aspek perbaikannya. Harus menunjukkan aspek perbaikan. Kedua, kemudian menggunakan video sumber belajar atau modul ajar berbasis TPACK, akhirnya siswanya bersemangat dan sebagainya. Monggo Bu, fotonya bisa dilinkkan, videonya juga bisa dilinkkan di modul ajar. Yang penting catatan refleksinya harus ada. Ngerti ya? Itu yang pertama. Terus yang pembatik tadi, panjenengan ada sertifikatnya, Bu. J, Pak, ada sampai level 3. Level 3 itu kriterianya enek juara kecamatan. Level 1 itu tingkat apa, level 2 tingkat apa, level 3 itu tingkat apa. Itu Kan ndak muncul ada. tuh, betul. Kejuaraan. Kan Karena kalau kompetisi. juara, kalau juara itu sampai level 4, Pak. Yang pembatik itu belum ada. Misalkan kalau katakanlah dikatakan level kecamatan itu pembatik 1, misalkan. Pembatik 2 itu nanti livat kabupaten. Pembatik 3 sampai tingkat provinsi, finalis provinsi. Kalau ada keterangan tentang itu boleh, Bu. Yang penting tadi penjelasan level kecamatan itu. Monggo kalau kalau ada yang bisa menjelaskan itu di surat keterangan selain apa tadi apa sertifikat pembatiknya ada keterangan kan karena apa? Nanti penilai kan melihat ini tingkat apa pembatik ini. Nggak muncul nanti. Gitu, Bu. Ya. Oh, Monggo kalau J, Pak. panjenengan ada juknis pembatiknya, terus kemudian di juknis itu dijelaskan kalau pembatik 1 itu berarti finalis tingkat provinsi, tingkat apa? Kecamatan. Yang 2 tingkat kabupaten, yang ketiga itu sampai tingkat provinsi, yang 4 tadi tingkat nasional misalkan ya. Itu boleh, Bu. Jadi harus ada keterangan tingkatnya ya. Oh, J, Minimal J. ada finalisnya. Oh, J. Berarti kalau belum ada eh, keterangan juaranya itu berarti nggak boleh, Pak, diupload. Oh, pembatik pengembangan TIK itu nggih. Nggih, nggih, Pak, itu tingkat nasional apa? Kemendikbud napa sing mengadakan itu? Nggih, Pak, Nah yang berbasis itu TIK niku. bisa lomba atau workshopnya. Nah itu kan dilihat dulu. Oh, ngoten. Kalau workshop Oh, nggih, nggih. kalau workshopnya itu kan ada jamnya. Monggo nanti tidak boleh di dilihat dulu. Kalau apa pengembangan pembatik, ya, pembatiknya itu tingkat kecamatan berarti nanti panjenengan berarti pengembangan TIK. Jadi tim tadi Bu, kan tim dah atau diklat melalui diklatnya. Diklat tingkat Nggih, kecamatan, diklat. diklat tingkat kabupaten, diklat. Nah, ada bukti-buktinya, ada JP-nya, monggo diikutkan di pengembangan diri tadi. Profit. Nggih. Bukan lomba berarti. Masuk ke pengembangan diri, Bu. Ngerti nggih? Dilihat kawan. Nggih, nggih, Pak, matur suwun. Nggih. Terima kasih Pak Zainal nambahi sedikit terkait dengan refleksi tadi nggih. Jadi refleksi nanti Bapak Ibu kalau misalkan tadi dijelaskan nggih. Jadi setiap refleksi itu adalah satu file nggih.
satu file. Jadi refleksinya misalkan ditulis di Word, kemudian nanti modulnya misalkan ditaruh di Google Drive, kemudian linknya ditaruh di situ, kemudian nanti paskanya bagaimana juga berupa link juga bisa dimasukkan di situ. Intinya di ketika unggah di sistem nanti Bapak Ibu itu hanya satu file. Jadi tidak bisa file refleksi sendiri, kemudian modul ajar sendiri tidak bisa. Jadi harus dijadikan satu file begitu nggih. Nah, untuk menghemat size-nya maka berkas-berkasnya yang menyertainya bisa berupa link gitu. Link saja, nggih. Jadi yang dituliskan malah refleksinya, nggih. Jangan PTK-nya atau jangan hanya modul ajarnya saja. Gitu. Nonton. J, Terima kasih Pak Eko. untuk ini nggih, ada yang bertanya belum terjawab tadi belum sempat ngetik. Untuk video Ukin kemarin bisa ambil PPL yang terbaik, teknisnya bagaimana? Sedangkan memegang kertas. Nggih. Jadi prolog nggih. Nanti Nggih, formulirnya Pak itu Eko kan niki. nggih, formulirnya itu kan di depan. Jadi nanti ya bikin video prolognya di depan, nanti tinggal ditempel di depan video PPL-nya gitu. Sudah selesai. Jadi yang tulisan PPL-PPL-nya di-cut, kemudian diganti dengan video prolog bahwasanya Bapak Ibu melaksanakan UKIN gitu. Nanti contohnya juga kami share sebagai gambaran bagi panjenengan semuanya. Untuk formulirnya nanti ada jadwalnya, Bapak Ibu harus daftar, ada jadwalnya, Bapak Ibu harus cetak dan lain sebagainya. Nanti akan kami infokan di grup. Oke, berikutnya ada Pak Ahmad Badrus. Monggo. Izin bertanya Pak Eko dan Pak Zainal. Terdengar nggak suara saya? Nggih, Mas, nggih Halo? Pak Badrus. Iya. Nggih, Izin siap. bertanya. Dari yang disampaikan tadi kan ada 6 komponen itu. Pun per komponennya ada poin-poinnya. Itu yang ingin saya tanyakan karena kurang paham. Itu kita katakanlah diklat atau pelatihan begitu. Nggih. Itu kita menguploadnya beberapa file diklat kah? Atau nanti poin maksimalnya 3 atau berapa begitu Pak? Nggih. Kan tadi ada yang skornya satu, berapa JP itu satu saja, atau berapa JP itu berapa, begitu. Atau katakanlah tadi yang bagian terakhir itu yang saya ingat, menjadi panitia kegiatan PHBI, begitu kan 0,3 atau 0, berapa tadi ketua PHBI, begitu. Itu kita, kan kalau setahun kan ada beberapa PHBI, begitu. Itu kita mengakumulasi begitu atau bagaimana Pak? Nggih? Jadi beberapa SK ketua panitia begitu, atau seperti apa? Nggih? Nggih. Nggih, Ahmad Badrus, terima kasih. Untuk misalkan pencarian informasi, pertanyaan panjenengan contoh tadi misalkan 32 jam ya. Pencarian informasi atau diklat fungsional ya, diklat fungsional teknis. Satu kali ikut diklat diupload tempat sendiri, nama diklatnya, berapa JP, tanggal berapa, satu. Nulis lagi, upload sama lengkap, tulis lagi satu, diurutkan mulai yang tertua sampai termuda. Masing-masing satu, satu, satu. Jadi masing-masing item satu, Pak. Tidak boleh digabung jadi satu-satu. Karena nanti Oh, gitu. penilainya yang mengakumulasi sistem. Contoh lagi pengabdian masyarakat menjadi panitia ketua PHBI di tingkat sekolah. Misalkan Maulud Nabi tahun 2021. Nah, Maulud Nabi tahun 2022, Maulud Nabi 2023, masing-masing berdiri sendiri-sendiri, Pak. Nanti berarti yang mengakumulasi adalah sistemnya sudah. Masukkan satu-satu sesuai eh, tanggal, tahun, dan jenis kegiatan Berarti beda-beda. maksud saya meskipun nilainya kecil asal kita punya banyak begitu Banyak, aman oh gitu. iya nanti kelipatan. Misalkan tadi Gitu. hanya menjadi panitia PHBU, kalau PHBI, PHBN 1 tahun sekian kali, macamnya beda-beda, diupload satu-satu-satu, dapat 4, misalkan 30 tadi ya, jadi ketua 30, ya 30, misalkan dapat 4, ya 30 kali 4 kan 1,20, sudah. Itu satu Gitu. tahun. Kalau 3 tahun, 4 ada 8, nilainya sudah melampaui, Pak. 1,5. Oh, Jadi oke. tidak usah cari yang juara internasional kalau tidak punya. Panitia Iya. internasional, panitia MTQ internasional, keduren, Pak. Yang tingkat sekolahan, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kampungnya saja. Pokoknya ada SK-nya. Gitu. Oke. Iya bisa dipahami Pak. Nggih, Matur nuwun. nggih, sami-sami. Nggih. Ada lagi Pak Eko tadi Bu siapa? Oke, ada lagi Bapak Ibu?
Monggo yang betul pengurus Karang Taruna, pengurus Muslimat, Fatayat ini pengurus Aisyah. Nggih. Monggo. Pokoknya kalau pengabdian, nggih, Bapak Ibu, kalau pengabdian pokoknya kan sesuai kriteria di sistem dan di pedoman itu adalah ketua atau selain ketua. Selain Jadi ketua. yang penting kalau jenengan jadi anggota itu kan berarti selain ketua. Jadi kalau jadi, yang jadi pertanyaan begini, kalau jadi apa penanggung jawab Kepala sekolah. atau Nah, jawab. penanggung jawab. Nah, itu kan berarti bukan ketua juga. Akhirnya Selain ketua, nilainya di bawahnya ketua juga, Kak. Walaupun Bapak Ibu senior, nggih. Nah, tapi kalau di situ jabatannya lebih tinggi. Nggih. jabatannya lebih tinggi, tetapi bukan ketua, ya penasehat misalkan. Nah, penasehat itu berarti selain ketua nanti hitungannya, gitu. Nggih. Bu Oke, ada siapa? Bu Bu, Nuning Setiawahyuni, Bu monggo. Nuning, monggo. Iya, Assalamualaikum Pak. Saya tanya kalau untuk yang pengabdian itu kalau kita punya apa lembaga kayak apa kursusan atau bank sampah itu bagaimana? Masuk pengabdian juga? Itu periode ada periode anu Bu ya. Artinya kan ada kepengurusannya ya. Ada Iya. Periode ketuanya atau mboten? kepengurusannya. Ketuanya nanti tetap tingkat ketua selain ketua. Ngoten. Nah, SK-nya di Jadi minimal upload. Nggih. SK-nya gitu. Nggih. Jadi kalau Pokoknya harus lembaga bikin ada surat SK-nya. itu bisa. Misalkan ketua yayasan, selain ketua yayasan, periodenya kapan? Sekali saja satu periode. Hmm. Katakan Bu. Nggih. Bukan tiap Oh, tahun dengan SK untuk yang sama. apa Pak? Tidak. Pripun? Oh, jadi setiap tahun SK. SK-nya setiap tahun. Ya, nggih, tiap tahun SK mboten napa-napa. Asalkan SK-nya tiap SK-nya tahun. itu Nggih. Putus-putus Bu Nuning. jadi mulai mulai tahun 2002 Nggih. tahun. Jadi per periode SK nggih Bu, nggih. Jadi tidak kalau SK-nya Iya. itu berlaku 5 tahun ya hanya sekali saja Bu sampai berlaku. Kalau tiap tahun ganti ya per periode itu diupload enggak apa-apa 3 kali karena periodenya beda-beda. Kalau Iya, itu periodenya masuk 6 tahunan atau 3 tahunan berarti hanya diakui unggah sekali, maka nilainya dinilai sekali gitu Bapak Ibu, nggih. Kalau Iya. periodenya tahunan, maka beruntung bisa diunggah tiap tahun. Tapi kalau periodenya 3 sampai 5 tahun berarti hanya diunggah sekali dan nilainya juga Kali. dapat penilaian sekali. Nggih, Terus untuk sertifikat itu mulai berapa tahun Pak? 3 tahun ya? 3 tahun terakhir Bu. Nggih. Oh iya. Jadi kayak KMD itu juga bisa ya Pak ya? Nggih, bisa. Itu kan JP-nya paling banyak. Iya Pak, makasih. Nggih. Nggih. Terus Pak Arifuddin, Iya Pak, monggo. Assalamualaikum Pak Zainal dan Pak Eko dan Bu Yuyun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pengabdian masyarakat tadi kan cuma kepanitiaan, padahal kita itu mengabdi di masyarakat juga sudah all out Pak, misalkan di Ormas misalkan. Ini bagaimana Pak? Kalau cuma kepanitiaan ya berarti kita kadang tidak berkecimpung karena ya kita tugas kita mungkin di ngabdi kita di masyarakat lewat misalkan Ormas itu bentuknya gimana. Terus contoh tadi literasinya kan serba tulis Pak ya. Misalkan kita di video, kita punya produk berupa video, misalkan video kita di podcast, tapi videonya yang meliput mungkin skopnya kabupaten, provinsi ataupun nasional, apa juga bisa masuk Bapak. Begitu. Nggih, nggih. Terima kasih Pak. Pak Arifuddin. Nggih. Kalau yang ormas itu enggak apa-apa Pak, SK ormasnya Pak, panjenengan Pak. Punya 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 kan ada tetap tadi ada periodenya nggih, bisa digunakan Pak. Nggih. Oh, Jadi ada yang masih berlaku. nggih, yang masih berlaku atau yang 3 tahun, misalkan 3 tahun pada 2021 berakhir 21 di akhir 21 kan bisa karena masuk periode. Monggo, pokoknya ada SK-nya Pak. Enggak apa-apa, SK Ormas. Untuk nopo-nopo. Itu bagian dari ini juga. Terus kemudian selain kegiatan ya ada SK Ormas. Terus kemudian panjenengan tadi
apa ya, video dakwah ya, video dakwah atau sosialisasi. Kaitannya dengan sosial dan dakwah itu apa boleh? Misalkan kita di channel YouTube tertentu kita menjadi pemateri itu kan juga mungkin 1 jam lebih, Pak. Itu apa bisa? Boleh Pak, itu resmi ya. Kalau YouTube kan resmi. Tadi kan syaratnya blog saja kan boleh Pak. Nulis di Ya, blog, video di blog itu yang penting resmi ya. Di channelnya siapa? Tadi apa ya? Web resmi Pak. Kalau blog tidak boleh Pak. ya. Ini Kalau kalau channel bisa, YouTube gimana, Pak? Channel YouTube misalkan, channel resmi kalau YouTube. YouTube itu resmi Pak. Kalau kami diakreditasi itu bisa diakui Pak. Oh, ngaten, Kemarin oke. nggih resmi, tidak apa-apa. Berarti ya video YouTube-nya. Tapi gini, itu dimasukkan di pengadian atau di tadi. Kalau sumber belajar tidak ada kaitannya dengan materi, Pak. Nggih. Kalau isinya ceramah ya, ceramah itu masuknya ini mungkin media, Pak. Media. Media. Oke, Nggih, oke. sebagai Tapi media kalau tadi. bahasanya mungkin nyerempet-nyerempet Kajian kayak juga bisa, Pak. nggak bisa, Pak. Nggih, monggo dimasukkan di salah satu. Kalau ada kaitannya dengan materi berarti menjadi sumber materi. Mohon maaf ini listriknya mati semua ini di jalan ini. Ini hujan. Iya, saya bergelap-gelapan ini. Jadi ingatan Pak, nggih, jenengan pilih salah satu monggo. Dan kalau masuknya di YouTube, YouTube-nya itu diunggah di webnya siapa? Webnya sekolah, webnya monggo itu masuk tadi. Pokoknya bukan blog ya, di media massa, bukan blog punyanya sekolah. Nanti durasinya tadi yang sederhana sampai kompleks panjenengan lihat di sana. Nanti biar di-share Pak Eko buku panduan portofolionya. Kalau tidak nyantol di web, Pak, cuma langsung akun YouTube-nya, tapi itu mungkin miliknya suatu yayasan, itu bisa enggak, Pak? Kita berarti kan Yayasan kan resmi Pak. yayasan resmi, Pak. Resmi. Yayasan itu kan bukan blog toh, webnya yayasan itu sudah resmi Pak. Oh, ada siap. Misalkan ya video ini diterbitkan melalui web yayasan ini panjenengan yayasan yang nopong, ngoten. Sehingga orang mencari webnya yayasan cari video panjenengan jelas. Iya. Nah, oke. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Ini sudah 21 Pak Eko, jam Oke. 21. Monggo Pak Bambang Suprapto terakhir nggih. Iya, Assalamualaikum Pak. Mau tanya Nggih. untuk refleksi diri itu seperti PKG dan SKP itu apa bisa digunakan, Pak? PKG Dan SKP, SKP sama itu, Pak. SKP. 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 Oke. Kalau SKP itu sudah melekat, Pak. Kewajiban. Kami semua ya enggak bisa. Yang PKG, Pak. Kalau kalau guru penggerak mungkin bisa, Pak. Kan ada sertifikatnya. Karena itu ada pengembangan keprofesian panjenengan. Artinya di sana ada sertifikatnya. Sebelum mendapat pelatihan itu bagaimana panjenengan mengajar. Kalau setelah panjenengan ikut apa tadi? Apa PKG itu panjenengan merubah sistem pembelajaran dan sebagainya bisa. Monggo kalau itu. Tapi kalau SKP ya semua PNS wajib Pak itu Pak. Seperti diklat CPNS tadi jangan dimasukkan ya, pesan saya. Ya, Pak. Nggih, ngaten Pak Iko. Nggih, Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin Bapak Ibu kebingungan karena belum membaca detail nggih terkait dengan Oke, nanti pertemuan. juknisnya di-share Pak Iko mawon. Jadi Bapak Ibu bisa niki nggih apa membacanya detailnya dan lain sebagainya terkait dengan ini terkait dengan portofolio nggih. Kemudian pada intinya kuncinya nih kalau pengabdian berarti kan tadi hanya ketua dan wakil selain ketua begitu. Pokoknya ada ketua dan selain ketua dan lain sebagainya ada SK-nya dan misalkan prestasi maka prestasi Bapak Ibu nggih bukan prestasi mendampingi muridnya sebagai juara nasional itu tidak masuk. Jadi yang berprestasi adalah Bapak Ibu dalam kompetisi bukan prestasi mendampingi siswanya. Sehingga buktinya pun juga berupa sertifikat bukan foto ataupun foto membawa napa niki piala begitu nggih. Itu kan tidak bukan bukti otentik nggih. Jadi karena piala bisa beli di Shopee 6.000 bahkan 10.000 nggih, tapi kalau sertifikat jadi lebih resmi. Jadi yang diunggah adalah file sertifikatnya bukan foto membawa pialanya atau untuk prestasi. Kemudian terkait dengan
refleksi. Jadi intinya refleksi itu adalah Bapak Ibu merefleksikan, menyampaikan ya, dengan tulisan apa perbaikannya sebelumnya, before afternya apa disampaikan melalui narasi. Nanti juga akan kami share Bapak Ibu contoh dari Bu Nindya sebagai gambaran. Jadi Bapak Ibu nanti mendokumentasikan dulu. Jadi mendokumentasikan dalam artian adalah Bapak Ibu menyiapkan berkasnya, ditulis dulu, kemudian disiapkan dulu berkasnya karena nanti pada waktunya jadwal portofolio Bapak Ibu tinggal upload, 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 copy paste tulisannya, kemudian dipaste di sistem supaya karena waktunya terbatas dengan berkas yang segitu banyak, nanti akan kami tunjukkan, kami share contoh dari Bu Nindya terkait dengan step-step apa yang perlu disiapkan, bagaimana mendokumentasikan 6 komponen itu supaya nanti karena komponen yang ada di sistem nanti akan sama seperti yang di contoh itu, jadi Bapak Ibu menyiapkan. Jadi nanti tinggal copy paste ketika sistemnya terbuka. Dan waktu itu hanya terbuka saat itu, jadi tidak ada toleransi. Kalau di RPL mungkin kemarin ada ada toleransi nggih. Kalau di ini karena ini bukan sistemnya kami tidak bisa membuka kerannya, nggak bisa aksesnya dan ini adalah sistemnya Kemdikbud secara nasional sama dibukanya adalah pukul 23.59 001 sampai 23.59 di tanggal yang sudah ditentukan di sistem. Jadi nanti Bapak Ibu mulai hari ini nanti bisa mendokumentasikan berkasnya nggih, terkait dengan hal itu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, ini ada nanti monggo bisa didiskusikan. Bapak Ibu pasti punya grup selain grup kelas nggih. Ada Bapak Ibu dari Madiun nanti bisa diskusi dengan Bapak Ibu yang dari Madiun. Ada grup dari Kabupaten Kediri nanti Bapak Ibu bisa diskusi dalam grup terkait dengan RPR. Ada grup dari Kota Blitar nanti juga bisa berdiskusi. Kemudian Jombang juga ada grupnya sendiri. Maka nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait dengan hal itu di grup masing-masing, bahkan di grup kelas nanti bisa diskusi terkait apa-apa saja yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan eh, mentok begitu atau anu bisa nanti tanya atau japri ke saya atau ke Pak Zainal atau ke Bu Yuyun terkait dengan pertanyaan yang belum terselesaikan. Tapi ya itu tadi detailnya sebenarnya ada di Juknis ya. Jadi kalau tidak ada di Juknis portofolio maka tidak masuk gitu saja. Intinya adalah seperti itu. Nggih, gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Saya tambah sedikit, Pak Nggih, Eko. monggo. Sudah. Nggih, Pak, Bapak Ibu nanti untuk mengunggah apa namanya apa-apa yang akan diunggah dalam portofolio nanti jangan sampai diunggah double. Ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu yang dulu gitu. Tapi itu tidak Bu tidak Yuyun, saya tak menjadi lanjut jalan dulu, nilai. nggih. Mohon maaf, Bu Yuyun. Nggih, monggo. Saya tak Nggih, lanjut monggo. jalan, Nggih, masih nyampe Mojo Agung nih. Pak Mohon maaf, Zainal, terima mohon kasih maaf, Pak Bapak Ibu. Zainal. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Bapak Ibu, apa tadi yang saya sampaikan jangan diunggah di tempat yang sama. Misalnya gini, jenengan mempunyai penelitian, kemudian diunggah lagi dalam refleksi atau diunggah lagi dalam inovasi pembelajaran kayak gitu itu yang tidak dibenarkan. Nanti bisa semuanya tidak bisa dinilai. Jadi kalau sudah diunggah dalam refleksi, misalnya jenengan membuat apa namanya, membuat produk berupa apa tadi berupa video pembelajaran misalnya itu karena ada refleksi itu akhirnya produknya adalah membuat video pembelajaran. Nah, di tahap yang lain di komponen yang lain dalam inovasi pembelajaran jenengan membuat video. Nah, itu padahal videonya sama. Itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh diunggah di tempat yang berbeda. Artinya di tempatnya di 2 tempat atau 3 tempat yang berbeda padahal bahannya sama. Itu ya. Terus kemudian catatan lagi yang lain, jangan mengunggah lebih dari 15 SK dalam masing-masing komponen. Misalnya jenengan dalam pengembangan diri punya sertifikat banyak sampai 45 diunggah semua. Itu nanti nilainya juga nggak akan nambah. Artinya nilainya itu kan masing-masing ada ininya ya, ada Nilai prosentasenya. maksimal. Nggih. Untuk komponen 1, 2, 3, 4 itu ada prosentasenya sendiri. Jadi kadang-kadang itu mahasiswa em, ada misalnya bagian pengabdian masyarakat yang tidak punya sama sekali kosong. Tapi kemudian dalam
apa itu nanti pengembangan diri yang sertifikat-sertifikat itu sampai 45 diunggah semua gitu. Nah, itu nanti tidak ada ininya. Jadi mending ya sekitar 15-an maksimal itu ya, maksimal itu sudah 8 itu sudah bagus, 5 itu sudah nggak apa-apa. Intinya eh, yang penting diisi semua, tapi nggak usah akeh-akeh nanti podo ae nilainya nggak akan menambah. Ngoten. Terus kemudian mungkin Bapak Ibu bisa mulai sekarang itu apa namanya memilah dan memilih dari 7 komponen yang sudah saya share tadi, mulai dari apa itu jurnal itu apa tadi karya ilmiah, kemudian ada pengabdian, kemudian ada apa kejuaraan, kemudian itu coba di file-file begitu ya, tinggal caranya nyelengi begitu lah. Nanti ketika sudah ada aplikasinya, Bapak Ibu tinggal mengunggah. Nah, saya kira demikian Pak Eko. Semoga nanti Bapak Ibu tidak bingung. Oh ya, tadi ada yang bertanya tentang ini. Apa tadi tentang video UKIN itu tadi karena saya yang menyampaikan video UKIN itu bagaimana kan hasil dari PPG, dari PPL, kemudian kok harus bawa kertas untuk apa pendaftaran. Itu kan hanya prolognya, ditempel begitu ya. Jadi yang tadinya prolognya itu adalah PPL, kelas sekian, materi ini kan begitu. Nah, sekarang untuk UKIN itu prolognya adalah prolog tentang UKIN. Caranya memprologi UKIN itu adalah dengan membawa kertas semacam pendaftaran itu sambil disuting, kemudian Bapak Ibu bicara bahwa Bapak Ibu adalah peserta PPG Daljab 2024 batch 2 sedang melakukan UKIN dan seterusnya. Nanti akan ada contoh. Ngoten. Ngoten nggih, Bapak Ibu saya kira cukup. Apakah masih ada yang masih bingung? Sudah jam 9. Eh, eh, Ampun Bu. terima kasih Bu Kaprodi. Kalau bingung pasti Bapak Oke. Ibu pasti bingung, nggih. Monggo dibaca dulu, didiskusikan dengan rekan-rekan sekalian. Insya Allah nanti tidak seperti yang dibayangkan. Jadi dijalani pasti akan selesai, dinikmati, semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Amin ya Allah. Amin. Sehat selalu, bahagia selalu. Oke. Supaya kalau bahagia pasti Bapak Ibu akan selalu sehat. Terima kasih. Ila liqa wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak Eko. Dulu nggih, Bapak Ibu. Nggih, Bu Yuyun, matur suwun Bu. Terima kasih. Nggih Bu, matur suwun. Foto dulu, dinyalakan kameranya dulu Bapak. Aduh. Ya biar tahu wajah-wajahnya sekarang bisa senyum apa tidak. Ternyata masih banyak yang bisa senyum. Monggo. Kameranya Bapak Ibu, ayo. Yang belum pakai jilbab Bapak. Sing kene ndang tangi. Supaya enggak kelihatan pastinya. Malam Jumat. Ini rotok kriip. Ya, wis nang ciket-ciket. Pak Eko yang memfoto, Pak Eko sudah belum Pak Eko? Senyumnya Bapak Ibu. Malam Jumat Bu. Sudah difoto Pak Eko? Ampun, sehat selalu Bapak Ibu. Padahal belum senyum padahal Bapak-bapak tadi masih baru bangun. Iya. Diuru-uru Bu niki. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah difoto Pak Eko, matur nuwun. Selamat bermalam Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.